Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Inayatul Ma'wa Pasha, mahasiswa pendidikan profesi guru Prajabatan tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Makassar, pendidikan bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kepada teman-teman sekalian mengenai karakteristik peserta didik. Nah, berbicara tentang karakteristik peserta didik, suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakter peserta didiknya. Pemahaman karakter peserta didik ini sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Atas dasar ini, sebenarnya karakteristik peserta didik harus jadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Nah, teman-teman sekalian, karakteristik peserta didik ini meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Selanjutnya, saya akan membahas panduan observasi profil peserta didik di SMA Muhammadiyah 1 Universitas Makassar. Tadi karakteristik peserta didik meliputi beberapa hal. Nah, dari karakteristik peserta didik itu yang meliputi beberapa hal, akan saya buatkan panduan observasi. Panduan observasinya itu, teman-teman sekalian, yang pertama itu etnik atau suku bangsa. Dan yang pertanyaannya atau pertanyaan wawancaranya adalah yang pertama, berapa ragam suku di dalam kelas? Peserta didik terdiri dari suku apa saja? Yang kedua itu adalah kultural. Pertanyaannya, apakah karakter budaya sudah tercermin pada peserta didik? Yang ketiga, aspek yang diamati itu adalah status sosial. Pertanyaan wawancaranya, apa saja ragam status sosial peserta didik? Bagaimana cerminan status sosial terhadap sikap peserta didik? Yang keempat, aspek yang diamati adalah minat. Pertanyaannya, apakah proses pembelajaran berlangsung menyenangkan? Pertanyaan kedua, bagaimana ketertarikan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran? Selanjutnya, aspek yang diamati kelima adalah perkembangan kognitif peserta didik. Jadi bunyi pertanyaannya seperti ini. Yang pertama, apakah peserta didik aktif dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah peserta didik dapat memahami pembelajaran dengan baik? Yang ketiga, apakah peserta didik dapat berpikir berdasarkan pengalaman empiris untuk mencapai tujuan pembelajaran? Dan yang terakhir, apakah peserta didik dapat menyimpulkan materi yang telah dia pelajari? Selanjutnya, aspek yang diamati adalah kemampuan awal. Jadi perlu kita mengamati bagaimana kemampuan awal dari peserta didik. Bunyi poin pertanyaannya adalah bagaimana peserta didik merespon pertanyaan pemantik guru. Yang kedua, bagaimana pengetahuan awal peserta didik terhadap materi yang akan dibahas. Aspek yang diamati selanjutnya adalah gaya belajar. Pertanyaannya, bagaimana ragam gaya belajar peserta didik, baik itu audio, visual, kinestetik, atau audiovisual. Aspek selanjutnya adalah motivasi. Pertanyaannya, apakah peserta didik terlihat bersemangat mengikuti pembelajaran? Yang kedua, bagaimana motivasi belajar peserta didik yang berasal dari dalam diri mereka? Yang ketiga, bagaimana motivasi belajar peserta didik yang berasal dari diri mereka? Selanjutnya, aspek yang diamati adalah perkembangan emosi. Poin pertanyaannya adalah bagaimana kelas dan pembelajaran dapat membuat peserta didik mengekspresikan diri.
Pertanyaan kedua, bagaimana guru memfasilitasi agar peserta didik dapat mengekspresikan diri secara maksimal? Nah, selanjutnya aspek yang diamati ini adalah perkembangan sosial. Yang pertama, bunyi pertanyaannya adalah bagaimana interaksi antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Yang kedua, bagaimana toleransi peserta didik yang berkaitan dengan etnis, kultur, dan status sosial yang berbeda. Bagaimana kemampuan bersosialisasi peserta didik, misalnya simpatinya, empatinya, kerjasamanya, saling menghargainya, dan lain-lain. Yang kedua, bagaimana perkembangan motorik halus peserta didik. Yang terakhir itu adalah perkembangan moral. Jadi perkembangan moral ini bunyi poinnya, pertanyaannya adalah bagaimana sikap peserta didik terhadap aturan-aturan yang diterapkan oleh guru, bagaimana sikap yang terjadi antar peserta didik, yang keempat, yang ketiga, jika ada yang berbuat salah atau melanggar aturan, bagaimana respon peserta didik yang lain. Yang terakhir, bagaimana respon peserta didik terhadap arahan-arahan yang diberikan oleh guru. Jadi teman-teman sekalian, itulah berbagai aspek yang diamati untuk panduan observasi profil dari karakteristik peserta didik. Jadi ada banyak yang perlu diamati. Pertanyaannya untuk observasi itu ya seperti itu tadi yang saya jelaskan. Ya, jadi terima kasih atas waktu teman-teman sekalian untuk menonton video ini. Saya atas nama Nur Inayatul Mawapasya, alamat Kabupaten Sidrap, status masih single, dengan motto menjadi kompas untuk semua orang. Saya pamit undur diri dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, ini panduan observasi profil peserta didik, bisa teman-teman lihat di video kali ini.